dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian sudah kita bahas mengenai mukhalafatuhu lil hawadits, bahwa Allah tidak sama dengan segala makhluk. Nah, sekarang tambahan sedikit lagi, dan nanti saya sampaikan ada ayat-ayat yang perlu kita bahas. Ya. Bermula, mukhalafatuhu lil hawadits itu sifat salbiyah. Nah, ingat sifat salbiyah. Apa kaidahnya? Madallat ala nafi ma la yaliqu billahi ta'ala. Apa yang menunjukkan, ya, menolak yang tidak layak bagi Allah. Nah, kalau terbetik pada pikiran kita bahwa Allah ada mirip-mirip walaupun sedikit dengan makhluk, ditolak. Itu namanya sifat salbiyah. Yang demikian tidak layak bagi Allah. Itu maksudnya sifat salbiyah. Ya. Apalagi dipertegas dengan perkataan menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyiduna Ali karamallahu wajhah. Apa kata beliau? Biar lebih tenang hati kita ini. Nah, beliau bilang, kullu ma yakhturu fi khayalika, segala apa yang terlintas dalam khayalmu. Di sini, apa yang terlintas pada pikiranmu, ya, yatasawwaru fi dzalika halik, tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang gambaran-gambaran pada pikiranmu tentang Allah Subhanahu wa taala, wa dzalika halik, yang demikian itu binasa. Artinya apa binasa? Tak mampu kita memikirkan tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah kebalikan dari apa yang kau pikirkan. Itu udah mantap itu dah. Ya. Itu kalimat ni jelas sekali. Jadi apa yang terlintas pada khayalmu, pada pikiranmu, tergambar tentang Allah Subhanahu wa taala, Allah kebalikan daripada itu. Takkan pernah sampai pikiranmu tentang zat, sifat dan af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ni ya. Nah, jadi mulai sekarang kalau salat jangan bayang-bayangkan Allah. Tak boleh. Karena Allah bukan makhluk. Dia tidak sama dengan makhluk. Sudah, selesai. Iblis masuk di hati. Jangan-jangan Allah tu besar tinggi. Iblis masuk di hati. Jangan-jangan kakinya seluas langit. Tergambar. Jawab langsung. Mukhalafatuhu lil, selesai. Syaitan lari. Udah mantap dah imanku, wahai syaitan. Tuhanku tak sama dengan makhluk. Tuhanku tak bisa ku gambarkan dengan khayalku. Dia ada zatnya, sifatnya, tapi tak sama dengan makhluk. Udah selesai. Orang yang tak ada ilmu ini, setiap salat datang waswas, syaitan masuk. Dan dia tidak bisa menapik, menolak. Tapi kalau kita ada ilmu, insya-Allah aman. Ya, aman mudah. Baik, ya. Nah, sekarang kita lihat. Dalil wajib bagi Allah tidak sama dengan segala yang baru itu adalah, ya, jika ia sama dengan segala sesuatu. Jika Allah ada mirip-mirip dengan sesuatu, berarti dia makhluk. Gitu dia.
Itu aja udah. Nah, kalau dia ada mirip-mirip dengan makhluk, berarti dia makhluk. Karena yang bisa dipikirkan makhluk. Coba kita lihat, apa yang kita pikirkan tentang bulan, matahari, manusia, binatang, gunung, pohon. Itu bisa kita pikirkan karena makhluk. Allah bukan makhluk. Dan tak mungkin sama pencipta dengan yang diciptakan, itu mustahil. Tidak ada jalannya itu. Sehebat-hebatnya manusia takkan pernah sama dengan apa yang kita ciptakan. Ada manusia menciptakan manusia? Sulit terima oleh akal. Begitu juga Allah, tak mungkin dia sebagai pencipta bisa sama dengan ciptaannya. Nah, itu maka dibersihkan. Nah, lalu bagaimana nih? Ada ayat-ayat yang seolah-olah Allah mirip dengan makhluk. Nah, ini makanya harus ditakwil. Kalaupun tidak, serahkan kepada Allah. Ada ayat muhkamat yang jelas, ada ayat mutasyabihat. Nah, ini yang mutasyabihat ini berbahaya, mirip-mirip dengan makhluk. Nah, ini mau dibersihkan. Ya, dasarnya mana sini firman Allah surah Ali Imran. Saya catat sedikit ini ya. Surah Ali Imran nanti bisa dibuka itu ayat 7. Ya, ayat 7. Ya, nanti dibuka itu. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah Allah yang menurunkan kepada kalian Alkitab, yaitu Al-Quran. Minhu ayatun muhkamat. Di antara ayat itu ada ayat muhkamat yang jelas. Hunna ummul kitab. Di sisinya ada induk kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lainnya ada ayat mutasyabihat, ayat yang samar, yang mirip-mirip, seolah-olah Allah mirip dengan makhluk. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang paham, mengetahui tentang ayat mutasyabihat kecuali Allah. Yang kedua, warasikhuna fil ilmi, orang yang resap dalam ilmunya. Nah, jua saja. Yang paham tentang mutasyabihat Allah dan orang yang diberitahu oleh Allah. Siapa tu? Ar-rasikhuna fil ilmi, orang yang resap dalam ilmu. Jadi Allah, tentang Allah tu ada ayat muhkamat. Yang mana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ini ayat muhkamat bagi Allah. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini pondasi ni ya, pegang kuat-kuat ayat ini. Gigit dengan gigi geraham. Jangan sampai lepas. Kok lepas, syirik kita. Bayang-bayangkan Allah, tak boleh. Saya ulangi. Ayat muhkamat tentang Allah, laisa kamitslihi syai'. Ini jelas sekali. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Wa huwas samiul basir. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Ingat, mendengar, kita mendengar tak? Mendengar. Allah mendengar. Makanya dibersihkan dulu. Jangan sampai menyerupakan pendengaran Allah dengan kita. Jauh. Maka dimulai ayat laisa kamitslihi syai'. Bersihkan dulu. Ingat, memang kau mendengar, Allah juga mendengar. Tapi pendengaranmu tak sama dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah dengar bukan pakai kuping, bukan pakai maaf gendang telinga. Tak perlu itu. Pendengaran Allah tak terbatas. Yang bersuara tak bersuara pun dia dengan Allah. Adapun kita, banyak perbedaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diserupa-serupakan, tak boleh. Mana lagi ayat yang muhkamat tentang Allah? Suratul Ikhlas, ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seseorang pun, sesuatu apapun yang menyamainya. Jelas sudah, ya. Ini ayat 2 ni gigit kuat-kuat dengan gigi geraham. Artinya gigi itu dalam hati, pegang dia kuat-kuat. Laisa kamitslihi syai'.
tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Ini Al-Quran. Yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, yang menyamainya, yang mengimbanginya. Jelas? Jelas tak ni? Nah, kau jelas saya lanjut ni. Yang penting ini gigit dulu kau kuat ni. Nah, ini ayat muhkamat. Nah, sekarang kita masuk bahas ada ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat inilah yang menjadikan orang banyak tergelincir tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu? Yang kembali saya singgung. Ar-Rahman wa 'ala 'arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di arasy. Ada yang diartikan Ar-Rahman duduk di aras. Apakah Allah bertempat di aras? Ini bahaya ni. Siapa yang meyakini Allah bertempat di aras, berarti Allah makhluk, dia bertempat. Sedangkan Allah sudah ada sebelum ada tempat. Dan Allah tak perlu tempat. Dan dia tetap eksis tatkala musnahnya tempat. Itu. Ya, faham kan ini betul-betul? Nah, jadi bagaimana ayat ini? Imam Malik sempat juga dia naik temperamen emosinya tatkala orang bertanya tentang masalah ini. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Ya, makanya Imam Malik ditanya, "Ya Imam, apa maknanya Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa? Apakah betul Allah berada di sana?" Imam Malik jawab apa? Ya, al-istiwa maklum. Kalimat istiwa itu sudah dimaklumi. Ada mengartikan bersemayam, ada mengartikan bertempat, ada yang mengartikan duduk. Itu secara kalimat sudah maklum sudah. Tapi ingat kata beliau, wal kaifiyatu majhulun. Caranya Allah bersemayam itu, caranya Allah bersemayam di atas, di aras, itu tidak bisa diketahui. Jangan bayangkan Allah bertempat di sana. Hati-hati. Kaifiyahnya, caranya macam mana? Majhul. Karena ayat muhkamat tadi, laisa kamitslihi syai'. Dia bukan sesuatu dan dia tidak sama dengan sesuatu. Wal imanu bihi wajib. Beriman dengan ayat ini wajib karena dia Al-Quran. Wajib kita imani. Terakhir, was-su'alu fihi bid'atun. Siapa yang tanya-tanya tentang Allah bertempat di aras, bid'ah. Bid'ah itu. Artinya siapa yang bilang Allah bertempat di aras, tinggal di situ, bid'ah itu. Jadi kesimpulan macam mana? Ulama-ulama salaf tatkala tanya masalah ini seperti Imam Malik, ada yang lebih sederhana menjawab tentang Allah bersemayam di aras, hanya Allah yang tahu. Selesai. Takut mereka mentakwil itu. Tapi ada kelompok sekarang ini berani menyatakan istiqrar, Allah betul-betul bertempat di aras. Udah, berarti termasuk syirik. Ya, berani menyatakan Allah berarah. Ingat, Allah tersucikan daripada jihad arah. Dia bukan di depan, bukan belakang, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di kanan, bukan di kiri. Allah tersucikan daripada arah. Nah, lalu muncullah 300 tahun setelah itu ulama-ulama ahli kalam, ulama-ulama ahli tauhid, termasuk Abu Hasan Asy'ari. Kata Abu Hasan, kalau lebih selamat serahkan kepada Allah. Tapi kalau kau masih penasaran apa makna bersemayam itu, ikut perkataan Ali bin Abi Thalib. Kalau memang harus ditakwil, ingat tadi, tidak mengetahui kecuali hanya Allah.
Dan yang kedua, ar-rasihuna fil ilmi, orang yang resap dalam ilmunya, termasuk Sayyidina Ali karamallahu wajhah, itu orang yang resap dalam ilmunya. Bahkan Nabi SAW pernah berkata, aku gudang ilmu, pintunya Ali bin Abi Talib. Tanya Ali bin Abi Talib, boleh. Apa kata beliau? Aku takwil boleh, supaya engkau selamat. Apa maknanya Ar-Rahmanu al-Asistawa? Artinya istaulah, Allah menguasai arash. Itulah maksudnya. Kenapa demikian? Karena arash makhluk yang terbesar. Kalau makhluk yang terbesar dikuasai, apalagi yang paling kecil? Bumi ini paling kecil. Ya, mohon maaf, apalagi manusia. Bumi saja kecil. Berapa bandingannya? Nah, ini saya bandingkan ya. Begini kata Nabi SAW. Kursinya Allah sama gak kan kekuasaan tu? Ayatul Kursi. Kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah itu mencakup langit dan bumi. Berapa besar kursinya Allah itu? Berapa besar? Kursinya Allah dengan langit dan bumi. Langit dengan bumi ibaratkan begini. Ada sebuah gelang. Gelang, ibu-ibu kan pakai gelang. Ibu pergi ke padang pasir yang tak bertepi, letakkan gelang tu. Kata Nabi, ini yang dalam gelang inilah luas langit dan bumi. Sedangkan padang pasirnya itu kursinya Allah Subhanahu wa taala. Dapat bayangkan ni? Lalu bagaimana kursi Allah dengan aras? Gelang itu, yang dalam gelang itulah kursinya Allah. Sedangkan padang pasir yang terbentang itulah arasnya Allah Subhanahu wa taala. Makin besar lagi mah. Berarti benda langit, benda bumi ternyata cuma debu saja dibandingkan dengan benda langit yang lain. Dibandingkan dengan aras, dibandingkan dengan kursinya Allah Subhanahu wa taala. Inilah maknanya, kalau aras saja dikuasai Allah, apalagi langit dengan bumi kecil. Ya. Ini cara memahami ayat mutasyabihat. Tapi kelompok mereka berani, mereka menyatakan Allah betul-betul bertempat di aras. Udah, hati-hati. Kalau begitu kita salat menang atas saja. Allahu Akbar. Allah kan di atas. Tapi ternyata tak boleh, marah Nabi. Siapa yang salat memandang ke atas, hendaklah hentikan, kata Nabi. Atau pandangan mereka tersambar, kata Rasulullah. Sunnah kita memandang tempat sujud. Ingat ya, Allah tersucikan dari arah. Yang kedua, ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu. Wajhu itu kan wajah. Semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali yang kekal wajah Tuhanmu. Apa Allah punya wajah? Dah, serahkan kepada Allah, kata ulama salaf. Tapi kata ulama khalaf, kalau mau ditakwilkan, wajah itu maksudnya zatnya yang tak sama dengan makhluk. Kalau harus ditakwilkan, begitu lebih selamat. Masuk lagi ayat berikutnya. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Hai Nuh, buatlah perahu dengan mata kami dan wahyu kami. Allah punya mata ke? Jadi ini ikut ulama salaf, serahkan, hanya Allah yang tahu saja. Tapi ulama khalaf kemudian mengatakan, ayunina, buatlah perahu dengan penglihatan kami. Maksudnya, hai Nuh, buatlah perahu dalam pengawasan kami. Itu lebih selamat. Bukan Allah punya mata. Jelas dia. Ikut ulama salaf, serahkan Allah, dia tahu. Tapi ulama khalaf ingin mentakwil. Apa guna takwil ni? Jangan sampai kita membayang-bayangkan Allah, berbahaya. Apa lagi? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ingat tu, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini lebih berat lagi. Ya kan? Kok dibilang Allah di langit, tapi kenapa ada ayat wa huwa ma'akum?
Ada yang mengatakan ilmunya menyertai kalian. Artinya sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ada lagi satu ayat yang sangat menggelitik. Ya, sahabat berbaiat dengan Nabi Muhammad SAW. Makanya dalam tarekat itu ada baiat. Baiat itu janji setia, taat sama Allah dan taat sama Rasul SAW. Kalau kita sekarang itu mengambil zikir dengan guru, taat sama Allah, taat sama Rasul, taat sama guru, syekh. Tapi ingat, syekhnya betul-betul wali Allah yang dekat dengan Allah. Nah, jangan berbaiat dengan guru maaf yang belum dekat sama Allah, karena kalau begitu berbahaya. Kita nanti tergelincir. Jadi ikut guru yang sudah istiqamah hatinya bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam tarekat begitu. Ya. Bagaimana punya ayatnya? Allah bilang innal ladzina yubayyi'una Allah innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullah fawqa aydihim. Wah, ini kacau nih. Siapa orang yang berbaiat dengan engkau ya Muhammad, kata Allah, sungguh dia berbaiat, ambil janji dengan Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Udah kacau nih, Pak. Apakah Allah punya tangan? Ingat tadi, laisa kamitslihi syai'. Itu pondasi itu. Tak ada sesuatu menyerupai Allah. Tapi apa makna tangan ini? Ikut ulama salaf, serahkan, hanya Allah yang tahu maksudnya. Ikut ulama khalaf kemudian ditakwil biar lebih selamat. Maksudnya tangan Allah di atas tangan mereka, kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Ini lebih selamat. Jadi dulu sahabat itu takut juga. Kenapa janji dengan Nabi tidak boleh main-main? Sama dengan janji dengan Allah. Dalam tarekat juga begitu. Janji dengan guru sama dengan janji dengan Rasulullah. Janji dengan Rasulullah sama dengan janji dengan Allah. Tujuannya apa? Siap taat kepada Allah dan Rasulnya, ikut guru yang benar. Guru yang mana? Guru yang ikut Allah dan Rasulullah SAW. Ya, jadi ini ayat-ayat mutasyabihat seperti ini dibahas oleh ulama, dan tak boleh kita menganggap ini ayat ada kemirip-miripan Allah dengan makhluk maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala daripada menyerupai makhluk. Terakhir, hadis adakah? Ada satu saja hadis saya bawa. Ya, hadis sahih dari Imam Muslim. Ya, ini dikeluarkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nih, Nabi bersabda, "Inna quluba bani Adam kulliha baina isba'in min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati anak Adam itu dia berada di antara dua jari Ar-Rahman. Hati-hati, Pak. Allah punya jari, Pak. Hati anak Adam itu berada di antara dua jari Ar-Rahman, kaqalbin wahid yusarrifu haitsu may yasha. Allah gerakkan hati itu sesuai kehendak Allah. Pertanyaannya, apakah Allah punya jari? Ingat kembali ayat tadi, laisa kamitslihi syai'. Dia tak sama dengan makhluk. Lalu apa makna jari ini? Ikut ulama salaf, serahkan hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ikut ulama khalaf, antara dua jari Ar-Rahman maksudnya qudrat dan iradat. Hati kita ini tunduk di bawah kehendak dan kekuasaan Allah, maka dia ubah sesuai yang dikehendakinya. Maka kata Nabi, minta sama Allah, ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mengaktivitaskan hati, maka tetapkan hati kami dalam agamamu. Ada hadis yang lain, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Hai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami kepada agamamu. Jadi banyak-banyak doa ini supaya hati kita dikuasai Allah dengan kehendak Allah untuk senantiasa taat istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takwil dua jari, bukan Allah punya jari. Kalau begini nanti jamaah baca Al-Quran, lihat terjemahan,
menunjukkan Allah mirip-mirip dengan makhluk, udah paham dah kita dah. Ya, kalau mau selamat serahkan kepada Allah, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau ingin takwil, ikut para ulama yang resap ilmunya, selamatlah kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita. Karena mohon maaf, kita menyembah Allah ni jangan sampai bayang-bayangkan. Ya, Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada Zat pencipta langit dan bumi. Yang mana? Yang dirinya mukhalafatul hawa, dia tidak sama dengan makhluk, zat dan sifatnya. Tu, udah begitu selamat hati kita. Ya, wallahu a'lam. Ya, sekian, selesai sudah.